Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, di tempat yang maha tinggi, kami memuji memuliakan-Mu dan memohon kasih-Mu untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi dan selamat bahagia saudara-saudaraku yang baik hati. Hari ini Senin tanggal 18 Agustus tahun 2025 dan hari kemarin adalah Minggu tanggal 17 Agustus tahun 2025 adalah hari bahagia dan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Saudaraku, izinkan saya dan perkenankan untuk menyampaikan ucapan sukacita kita. Merdeka! 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 Terima kasih. Nats firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Efesus pasal 3 ayat 17. Demikian isinya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Merdeka artinya bebas. Sebelum manusia itu merdeka, tentu mereka terbelenggu, mungkin dijajah, dibatasi ruang gerak-geriknya, sehingga mengalami banyak kesulitan di dalam kehidupannya. Demikianlah kehidupan umat Kristen pada masa 2000 tahun yang silam, dibatasi atau terbelenggu oleh umat pilihan Tuhan, yaitu Israel yang disebut Yahudi. Umat pilihan Tuhan membatasi atau tidak memperkenankan umat di luar hukum Taurat, umpamanya umat yang tidak bersunat, tidak boleh bergabung dengan umat pengikut hukum Taurat atau umat yang bersunat. Tuhan Yesus diutus Allah Pencipta untuk membebaskan atau memerdekakan dan bahkan secara universal menyelamatkan seluruh umat manusia yang mau ikut Yesus. Yesus menangkap salah seorang Yahudi dalam perjalanannya ke Damsyik, yaitu yang bernama Saulus, untuk menyiksa orang-orang pengikut Kristus. Dan ia bertobat dan dikenal menjadi Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah tokoh penting dalam Alkitab dan ia dikenal sebagai rasul yang paling berpengaruh dalam penyebaran agama Kristen. Ia dikenal karena pertobatannya yang dramatis dan perannya banyak dalam menulis surat-surat dalam Perjanjian Baru yang menjadi dasar ajaran Kristen. Paulus yang terpenjara
berdoa untuk jemaat Efesus, meneguhkan iman percaya mereka kepada Kristus. Pemberitaan Injil keselamatan oleh Rasul Paulus banyak mengalami kesulitan atau tantangan karena orang Yahudi tidak menghendaki Kristus menjadi jalan atau pedoman keselamatan orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Paulus banyak dicerca, dimaki-maki, dan dihina, dan bahkan mengalami keadaan terombang-ambing di lautan luas, dan juga sering dimasukkan dalam penjara. Semua hal-hal yang dialami Paulus tidak menyurutkan imannya. Ia tetap teguh dalam pendiriannya untuk tetap setia menyampaikan Injil keselamatan bagi banyak umat yang dilayaninya. Pemberitaan Injil hari ini, Paulus berdoa membangun iman jemaat agar Kristus diam di dalam hati jemaat Efesus dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Diibaratkan seperti pohon yang tumbuh dan berakar jauh ke dalam tanah dan berbuah, artinya memberi kehidupan. Dan juga seperti bangunan yang berdasar fondasi yang kokoh, sehingga bangunan berdiri kuat dan bagus, akan memberi perlindungan, keamanan, dan kenyamanan. Membangun iman yang disampaikan Rasul Paulus ke jemaat Efesus pun juga termasuk kepada kita jemaat Kristen saat ini, bahwa Kristus harus tinggal di dalam hati kita masing-masing sebagai jemaat persekutuan dalam Yesus sebagai kepala jemaat. Kristus yang kasih menjadi pokok iman kita agar hidup dalam kasih antar sesama jemaat, dan itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu membimbing mengajar kami, supaya firman yang kami dengar boleh tumbuh dan berakar di dalam hidup kami, sehingga kami berbuah dan hidup di dalam kasih sebagai pondasi hidup kami. Karena itulah yang Tuhan perkenankan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Horas.